Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lutfi Abiudafari, NIM 1914 020078. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester UTS evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Untuk soal yang pertama, yaitu evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam pelajaran. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan tes. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Jadi, pertanyaannya, jelaskan definisi dan hubungan masing-masing istilah tersebut. Pengukuran atau measurement adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasekolah, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pengukuran, tentu dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Kemudian apa itu penilaian? Penilaian atau asesmen adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Jadi, evaluasi itu merupakan cara untuk mengetahui ketercapaian dari sebuah proses pembelajaran dan pendidikan. Di dalam evaluasi itu terdapat penilaian dan pengukuran. Penilaian dan pengukuran ini memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi keduanya saling memiliki keterkaitan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya itu ialah pengukuran itu bersifat kuantitatif, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang hasilnya dalam bentuk angka. Sedangkan menilai itu bersifat kualitatif, di mana mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah dengan melihat baik atau buruknya. Apa itu tes? Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Jadi dalam sistem evaluasi ini ada yang namanya penilaian dan ada yang namanya pengukuran. Jadi untuk mendapatkan hasil dari penilaian dan pengukuran itu dibutuhkannya alat tes. Ya, begitu. Maksud dari takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu evaluasi atau takwim adalah suatu proses yang terus-menerus sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar bahasa Arab. Evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran, dan evaluasi pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan melalui tes. Baiklah, untuk soal nomor 2, yakni setiap kegiatan evaluasi memiliki tujuan, sasaran objek, serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Jelaskan dengan contohnya dalam evaluasi pembelajaran. Apa dari tujuan dari evaluasi ini ialah tujuan umumnya adalah sebagai alat bantu dan bukti mengamati tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan khususnya yaitu mencari dan menentukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. Apa saja objek-objek evaluasi pembelajaran bahasa Arab? Yaitu yang pertama ialah kognitif atau ma'rifiyah. Yang kedua afektif atau wajdaniyah. Yang ketiga adalah psikomotor atau nafsil harkiyah. Apa yang dimaksud dengan kognitif? Kognitif adalah
kemampuan berpikir seorang peserta didik. Kemudian wajadaniyah atau efektif adalah sikap, minat, dan nilai peserta didik. Kemudian psikomotor atau nafsul harkiyah ialah keterampilan fisik. Jadi objek penilaian hasil belajar itu tidak hanya dilakukan melalui pengukuran dan juga penilaian, tetapi juga harus melakukan 3 penilaian ini, yaitu yang pertama tadi yang saya sebutkan, objek penilaian kognitif atau ma'rifiyah tentang kemampuan berpikir seorang peserta didik. Kemudian afektif atau wajadaniyah, sikap, minat, dan nilai dari peserta didik. Kemudian psikonafsil harkiyah, yaitu keterampilan dari peserta didik itu. Sasaran evaluasi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan dan penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Contohnya seperti input, kepribadian, sikap, transformasi, output, dan inteligensi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang hakikat tes bahasa. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa peserta didik. Kemampuan bahasa mengacu pada kemampuan dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang nyata sehari-hari. Kemampuan ini terlepas dari ada atau tidaknya pengetahuan tentang teori bahasa, baik itu berupa menyusun kalimat, perangkaian kata, klarifikasi kata, dan juga seluk-beluk bahasa itu sendiri. Kemampuan bahasa itu mencakup 4 jenis kemampuan, yaitu yang pertama kemampuan menyimak atau untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Yang kedua kemampuan membaca untuk memahami bahasa yang digunakan secara tulis. Kemudian kemampuan berbicara untuk mengekspresikan diri secara lisan. Kemudian kemampuan menulis untuk mengekspresikan diri melalui tulisan. Pendekatan tes bahasa itu terdiri dari 5 komponen, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan juga pendekatan komunikatif. Apa itu pendekatan tradisional? Melakukan tes bahasa tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa. Siapapun yang bisa mengajarkan bahasa dianggap mampu melaksanakan tes bahasa. Penilaian terhadap siswa ditentukan oleh pendapat pengajar dengan segala unsur subjektifnya. Bahan tes merujuk pada tes sastra. Bentuk tes ialah pertanyaan tentang komponen bahasa, terjemahan, dan menulis esai. Jadi contoh dari pendekatan tradisional ini ialah kita memberikan sebuah hiwar kepada peserta didik. Kemudian dari hiwar tersebut kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan ini. Itu dinamakan dengan pendekatan tradisional. Kemudian pendekatan diskret atau disebut dengan madkhul at-tafri'i, suatu pendekatan tes yang hanya menekankan pada aspek kebahasaan, misal tata bahasa pada saat tertentu. Contohnya misalkan kita memberi hiwar kepada peserta didik kita, memberikan sebuah cerita atau sebuah teks. Kemudian kita meminta kepada peserta didik kita untuk membaca kembali apa yang ada di dalam teks tersebut, gitu. Contohnya misalkan di dalam kosakata yang bunyi awalnya berupa ain atau a. Contohnya halim, atau sama dengan
alim atau alim. Jadi seorang guru harus memperhatikan juga yang namanya dengan tes pendekatan diskret ini. Yang selanjutnya yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini adalah koreksi terhadap kelemahan yang terdapat dalam tes diskret tadi. Jika tes diskret pada suatu waktu hanya mengukur satu aspek kemampuan kebahasaan, maka tes integratif mengukur kemampuan dalam menggunakan berbagai aspek kebahasaan maupun keterampilan. Jadi pendekatan integratif ini tidak hanya dilakukan tadi seperti tes diskret tadi hanya melakukan kemampuan bahasanya saja, akan tetapi juga dituntut untuk terampil dalam membuat atau menyusun kalimat. Apa saja yang dapat dilakukan di pendekatan integratif ini ialah yang pertama menyusun kalimat, yang kedua menafsirkan wacana singkat yang dibaca atau didengar, kemudian memahami bacaan yang dibaca atau didengar, kemudian menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Misalkan kita memberikan sebuah teks atau sebuah hiwar kepada peserta didik kita. Kemudian sebelum itu kita melakukan perintah. Perintahnya misalkan rotibul kalimah al-atiyah hatta takunu jumlatan kamilah. Jadi kita membuat soal itu ada yang kita balik, yang ada kita acak-acak soal itu, kemudian kita minta kepada peserta didik kita untuk menertibkan soal-soal itu. Kemudian pendekatan pragmatik yaitu atau tes komunikatif. Aspek yang diperhatikan adanya kaitan yang jelas antara tes bahasa dengan aspek-aspek nyata dalam komunikasi sebenarnya. Aspek nyata bentuk komunikasi tertentu mengenai suatu hal pada suatu keadaan tertentu serta dengan maksud dan tujuan tertentu. Apa saja bentuk-bentuk tes dalam bahasa pragmatik ialah dikte, tes cloze, pemahaman parafase, kemudian jawaban pertanyaan, wawancara, menulis, bercerita, dan terjemahan. Maksud dari dikte ialah dengan cara membacakan atau memperdengarkan suatu wacana untuk dituliskan oleh orang lain atau yang ditulis oleh peserta didik kita. Kemudian tes cloze yaitu mengisi kata-kata yang hilang dalam teks. Kemudian pemahaman parafase, memiliki satu parafase yang paling benar dalam beberapa alternatif yang tersedia, maknanya paling sesuai dengan wacana yang disajikan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian jawaban pertanyaan, memilih jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan yang diperdengarkan secara lisan. Alternatif jawaban yang dimaksud terdapat dalam lembar jawaban. Kemudian wawancara, menjawab pertanyaan tertentu mengenai peristiwa dalam gambar atau situasi yang nyata. Kemudian menulis, menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan dalam bentuk tulisan. Bercerita yaitu mengekspresikan suatu objek atau fenomena secara lisan. Kemudian terjemah yaitu mentransfer ide, gagasan atau pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan komunikatif. Al-madkhul al-ittisali. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, yaitu seperti tadi yang saya bicarakan, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ciri utama pendekatan komunikatif adalah adanya 2 kegiatan yang saling berkaitan erat, yakni adanya kegiatan komunikatif dan kegiatan yang sifatnya interaksi.
Penggunaan bentuk tes yang beragam dan tidak terpaku pada satu bentuk tes saja. Lebih sesuai dengan hakikat penggunaan bahasa secara komunikatif. Begitu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pertanyaan tentang aspek bahasa atau jenis. Jelaskan jenis tes bahasa dari berbagai kriteria berdasarkan tujuan penyelenggara, tahapan waktu penyelenggara, cara mengerjakan, cara menyusun, jumlah peserta, bentuk jawaban, cara penilaian, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini, yaitu aspek bahasa, yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab kita dituntut untuk memahami aspek bahasanya. Karena jika tidak mengerti dengan aspek bahasa Arab, maka kita akan bisa salah dalam mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh ketika kita membaca azabun azim, jika tidak mengerti aspek bahasa Arab, maka kita tidak akan mampu untuk mengartikannya. Namun jika kita paham, maka kita akan mudah dalam mengartikannya. Begitu. Yang kedua, bentuk jawab, yaitu dalam bahasa Arab kita juga harus tahu apa bentuk jawaban dari sebuah pertanyaan. Jika ditanyakan sebuah fa'il, maka kita harus tahu bagaimana bentuk fa'il tersebut. Contoh, apa fa'il? Fa'il dari kata fataha. Kemudian kita berikan jawabannya, kita berikan ABC gitu, abjad gitu untuk pemilihannya. Untuk yang pertama, fathun, fatihun, fatahun, dan fatoha. Jadi kita meminta peserta didik kita untuk menjawab apa fa'il dari kata fataha itu. Kemudian tujuan penyelenggaraannya. Pembelajaran bahasa Arab bertujuan supaya kita bisa berbahasa Arab dengan mudah, serta mengetahui kaidah-kaidah bahasa serta uslub dari bahasa Arab tersebut. Contoh, ketika guru memberikan konsep hiwar kepada siswa, maka harapan guru siswa dapat menghafal serta faham terhadap percakapan tersebut dan tahu intonasi bahasa Arabnya. Jadi contohnya ketika guru memberikan konsep al-hiwar. Jadi ketika memberikan al-hiwar, tentu guru akan berharap supaya siswanya itu paham tentang bagaimana cara pengucapannya dan juga tahu artinya gitu. Kemudian cara menyusun. Dalam tes bahasa Arab kita juga dituntut untuk paham dalam bagaimana menyusun kata-kata yang sudah diacak supaya bisa menjadi kalimat yang dapat dimengerti. Contohnya ketika guru memberikan tugas kepada siswanya, kepada peserta didiknya. Jadi setelah memberikan soalnya itu berupa kata-kata yang belum disusun menjadi satu kalimat. Jadi seorang guru meminta siswa untuk menyusun kalimat tersebut. Jikalau kalimat itu belum tertata dengan rapi atau tertata dengan benar, maka artinya juga tidak akan ketemu. Tetapi apabila kalimat itu sudah tersusun dengan baik atau tertata dengan baik, maka disitulah kita baru tahu apa arti dari kalimat itu. Kemudian yang terakhir, jumlah peserta. Dalam tes bahasa Arab, seorang guru juga harus mengerti berapa jumlah peserta yang akan dites. Jika pesertanya hanya satu, maka bisa dilakukan dengan tes menyimak dan lain sebagainya. Contoh 20 jumlah peserta tes al-hiwar. Contoh jumlah peserta tes al-hiwar sebanyak 6 orang, maka guru akan membagi siswa tersebut menjadi 3 kelompok. Jadi
jumlah peserta ini guru juga harus memperhatikan bagaimana cara tesnya, membagi-bagikannya. Tidak bisa sekali 20 itu sama soalnya, itu nggak bisa. Jadi harus dibagi-bagi 5, satu kelompok 5 orang, 3 orang. Kemudian barulah diberikan soal yang berbeda. Begitu tesnya. Toyib, syukron wa afwan ustazah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jawab. Untuk kekurangan dan lain sebagainya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.